Suamiku, Fajar, menghabiskan modal jahitanku untuk membayar cicilan mobil mantan istrinya, membelikan hampers impor untuk ibu perempuan itu, lalu menyuruhku tetap tersenyum saat pulang mudik. Ketika kulihat amplop modal kosong di bawah lemari TV, aku tahu lebaran mereka akan berakhir di depan orang banyak. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana kalian saat ini menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Semoga hari kalian penuh keberkahan dan segala urusan dipermudah. Setiap subuh, Naila selalu lebih dulu hidup daripada rumahnya sendiri. Kompor menyala, minyak berdesis, kulit risoles ditumpuk di nampan, dan Dinda mengerjakan soal di meja makan sambil meniup susu hangatnya. Rumah kecil itu tak punya banyak barang mewah, tapi punya satu mimpi yang mereka jaga lama-lama. Setelah Lebaran, Naila mau membuka kios kecil frozen food dari hasil jualan dan tabungannya sendiri. Harapannya sederhana. Freezer baru, etalase kaca, papan nama, dapur Naila. Satu meja belajar untuk Dinda supaya anak itu tak lagi menulis di lantai. Kalau tokonya jadi, aku mau meja belajar yang ada lampunya, kata Dinda sambil menghapus angka 7 yang terlalu tebal. Naila tersenyum tipis. Boleh. Fajar keluar dari kamar, mengambil satu risoles, lalu berkata, awalnya kios dulu. Jangan kebesaran mimpi. Kalimatnya terdengar biasa, tapi Naila sudah hafal nada itu. Nada laki-laki yang suka mengecilkan rencana istrinya, tapi cepat sekali longgar kalau urusan orang lain, terutama keluarga mantan istrinya. 3 tahun Naila mengumpulkan modal. Dari jualan risoles, pesanan hampers, bonus kecil di percetakan peninggalan ayahnya, sampai 2 gelang tipis warisan ibunya yang ia jual diam-diam. Totalnya 86 juta. Uang itu ia simpan rapi di amplop coklat tebal dalam laci bawah lemari TV. Malam sebelum mudik, Fajar ikut menghitung uang itu di meja. Tenang, katanya. Begitu kamu balik, aku urus freezer, supplier, sama ruko kecil. Kamu tinggal jalan. Dinda ikut memandangi amplop itu dengan mata berbinar. Aku mau meja belajar sekalian tas baru. Fajar tertawa. Bisa. Harapan anak kecil kadang cuma lampu meja dan tas baru. Justru karena kecil, rasanya lebih sakit kalau dihancurkan. Besoknya Naila mudik ke Tegal bersama Dinda. Ibunya sudah meninggal setahun lalu, tapi rumah tua itu selalu ia datangi saat Lebaran. Fajar tidak ikut. Katanya percetakan sedang ramai. Sekalian ia mau survei ruko. Kalau ada yang cocok, aku langsung DP, katanya di stasiun. Dinda mencium tangannya. Jangan lupa meja belajar. Iya, bos. Hari-hari awal di Tegal berjalan biasa. Naila membersihkan rumah, ke makam ibunya, lalu malam-malam tetap mencatat ide menu baru di buku tulis. Tapi sejak hari ketiga, telepon Fajar makin susah. Kalau diangkat, jawabannya pendek-pendek. Aku di jalan. Aku di gudang. Aku lagi ketemu supplier. Panggilan video sering ditolak. Foto ruko yang dijanjikan tak pernah datang. Yang datang justru unggahan Instagram Nimas, adik mantan istri Fajar. Perempuan itu berpose di hotel dengan tas baru, hampers buah impor, dan pita satin yang dikenali Naila. Itu pita sampel hampers yang sempat dibelinya lalu ia simpan karena sayang. Naila menatap layar sebentar, lalu mematikannya. Mungkin kebetulan, pikirnya. Orang yang terlalu sering memaklumi biasanya memang lebih dulu menyusun alasan untuk menenangkan dirinya sendiri. Sehari sebelum pulang, Dinda menggambar meja belajar warna kuning di buku tulisnya. Nanti mama bisa lihat aku belajar sambil masak, katanya. Naila mengusap kepalanya. Iya. Papa udah cari. Katanya lagi cari. Jawaban itu mendadak terasa ringan sekali untuk uang 86 juta. Mereka pulang ke Bekasi dengan semangat yang masih utuh. Sampai taksi berhenti di depan rumah. Yang pertama dilihat Naila bukan Fajar, melainkan 2 kotak hampers besar di teras. Hampers jadi mahal, dengan kartu ucapan untuk Bu Lestari dan keluarga. Bu Lestari adalah ibu mantan istri Fajar. Pintu rumah tidak dikunci.
Dari dalam terdengar tawa perempuan dan bunyi sendok. Begitu masuk, Naila mencium parfum yang bukan parfum rumahnya. Di meja tamu ada gelas bekas, tas butik, dan kardus sepatu baru. Dinda melihat rak dapur lalu berbisik. "Ma, susunya habis." Belum sempat Naila menjawab, Fajar keluar dari kamar dengan senyum terlalu enteng. "Udah pulang." Senyum itu mati saat mata Naila jatuh ke lemari TV. Laci bawah terbuka sedikit. Amplop coklat itu tergeletak tipis. Ujung klipnya terbuka. Di dalamnya cuma ada struk salon dan nota cicilan. Naila menarik amplop itu. Kosong. Benar-benar kosong. Ia membuka satu struk treatment wajah premium, Rp4800.000 cicilan mobil, Rp72500 hampers premium, Rp3600.000 toko gadget, Rp9.999.000. Ini apa? Suaranya nyaris tak keluar. Fajar mengembuskan napas. "Aku jelasin. Modal usaha saya di mana? Aku pakai dulu. Ada kebutuhan mendesak." "Siapa?" Fajar diam sepersekian detik. "Itu cukup. Cindy? Keluarganya." "Naila, dengar dulu. Anak aku di sana juga butuh. Mobil nunggak." Bu Lestari malu kalau lebaran rumahnya sepi. "Nimas mau lamaran. Masa pakai HP retak? Aku laki-laki. Aku nggak bisa tutup mata." Naila meremas amplop sampai lecek. "Dinda minta meja belajar 3 bulan. Susu di rumah habis. Uang sekolah bulan ini belum saya transfer. Dan kamu bilang kamu nggak bisa tutup mata? Jangan banding-bandingkan." "Kenapa?" "Karena yang satu keluarga mantan istrimu, yang satu anakmu yang tinggal serumah. Aku cuma pakai sementara. 86 juta sementara." Dinda mundur pelan ke kamar. Pintu menutup dengan bunyi klik kecil. Bunyi itu justru terasa paling keras. Sejam kemudian penghinaan itu datang lengkap. Bu Lestari masuk paling depan dengan gamis baru. Di belakangnya Cindy membawa kotak kue, dan Nimas memegang ponsel baru warna ungu. Mereka masuk ke rumah Naila tanpa wajah bersalah. "Loh, sudah pulang," kata Bu Lestari ringan. "Untung hampersnya sudah saya bagi-bagi." Naila menatap pita satin di kotak itu. Pita yang dulu ia beli untuk sampel usahanya. Cindy duduk di kursi dekat jendela. Kursi tempat Naila biasa membungkus pesanan. Nimas mengangkat ponselnya sambil tertawa. "Mbak, kameranya bagus banget. Fajar pilihkan." Naila berdiri tegak. "Uangnya dari mana?" Ruangan mendadak sepi. Bu Lestari malah tersenyum tipis. Perempuan itu kalau sudah jadi istri jangan pelit sama rezeki suami. Fajar ini dari dulu nggak tega. Bagus malah. Masih mau tanggung jawab. "Tanggung jawab?" ulang Naila. "Anak dari pernikahan pertama juga tetap darahnya. Kamu terlalu ngitung. Rumah tangga kalau semua dihitung. Laki-laki sesak." Naila menatap Fajar. Lelaki itu diam. Diam yang jelas memilih pihak. Dinda keluar membawa buku mengaji. "Pak, besok SPP ku belum dibayar." Semua orang mendengar. Fajar langsung menoleh tajam. "Sekarang bukan waktunya ngomong itu." Dinda tersentak. "Aku cuma bilang, masuk dulu." Anak itu menunduk dan masuk lagi. Bu Lestari menggeleng pelan. Anak kalau dibiasakan lihat ibunya urusan duit terus, jadi begitu. Naila melangkah ke dapur, membuka keran, lalu mencuci gelas yang sebenarnya sudah bersih. Air mengalir deras. Gelas yang sama ia gosok berkali-kali. Dari ruang tengah suara mereka masih terdengar. "Yang penting niatnya baik," kata Bu Lestari. "Kalau bukan sekarang kapan lagi?" kata Nimas. Cindy menambahkan, "Alif senang banget kemarin diajak makan di hotel. Udah lama dia nggak lihat ayahnya serapi itu." "Hotel? Jadi itu sebabnya panggilan video selalu ditolak." Sebelum pulang, Bu Lestari sempat berkata di depan pintu, "Jangan diperpanjang ya. Malu sama tetangga." Setelah pintu kamar dikunci malam itu, Naila tidak langsung tidur. Ia membuka lagi mutasi rekening.
lalu mencatat nominal satu persatu di buku tulis bekas resep. Tanggal, nama penerima, keterangan. Tangannya bergerak cepat, tapi sesekali berhenti terlalu lama di angka-angka kecil yang justru paling menyakitkan. 290.000 untuk baju anak Alif. 350.000 untuk makan di restoran steak. 400.000 untuk kue ulang tahun Bu Lestari. Jumlah-jumlah itu tidak besar dibanding 86 juta. Tapi justru disitulah rasa perihnya. Karena di rumahnya sendiri, susu Dinda sempat habis. Buku gambar Dinda ditunda. Dan ia pernah menghitung minyak goreng sampai tetes terakhir supaya bisa tetap ambil untung Rp1.000 per kotak risoles. Besok paginya, Naila membongkar laci dapur dan menemukan 2 kwitansi laundry hotel. Ia menaruhnya di map tanpa suara. Di gantungan baju belakang pintu ada kemeja Fajar yang masih menyimpan bau parfum asing. Ia tidak membuangnya. Ia hanya memasukkannya ke kantong plastik hitam. Sama seperti orang mengangkat sesuatu yang sudah tak ingin disentuh lama-lama. Siangnya, Dinda pulang mengaji dengan langkah pelan. Bu Ustazah bilang besok yang nunggak SPP disuruh ingatkan orang tua. Naila sedang menutup stoples bawang goreng. Tangannya berhenti ditutup plastik. Iya. Dinda menatap lantai. Aku malu bilangnya. Naila menunduk, merapikan kerudung anaknya. Lalu hanya berkata, besok mama yang urus. Kalimat itu sederhana, tapi sejak siang itu Naila tahu satu hal, yang harus ia ambil balik bukan cuma uang. Ada malu anaknya, ada kursi di meja makan, ada rumah yang mulai terasa seperti tempat numpang. Maka saat halal bihalal di rumahnya berubah jadi panggung Cindy, Naila sengaja mengingat setiap detailnya. Bu Lestari duduk paling dekat kipas. Cindy memakai piring bunga yang biasa dipakai kalau keluarga kandung Naila datang. Nimas membuka toples nastar buatan Naila tanpa izin lalu membagikannya ke tamu sambil bilang, untung rumah Kak Fajar selalu siap. Bahkan saat salah satu tetangga memuji opor, Bu Lestari sempat tertawa dan berkata, Fajar dari dulu selera makannya tinggi, makanya harus dibikinin yang benar. Perempuan kalau cuma bisa hitung modal, dapurnya kering. Beberapa orang tertawa. Beberapa menunduk pura-pura minum. Dan Naila berdiri di dekat kompor sambil memegang serbet terlalu lama sampai buku jarinya memutih. Ada satu penghinaan lagi yang tak sempat ia lupakan. Saat Dinda membawa rapor mengaji dan ingin menunjukkannya pada ayahnya, Fajar sedang membantu Cindy memilih buah untuk dibawa pulang. Nanti dulu, katanya tanpa melihat anaknya. 5 menit kemudian, ia justru mengantar Cindy ke mobil sambil membawakan 2 kantong lauk. Kertas rapor di tangan Dinda melorot pelan. Anak itu melipatnya lagi dan menyelipkan ke belakang punggung. Malamnya, rapor itu ditemukan Naila di bawah bantal. Semua itu yang membuat Naila tak lagi ragu ketika Tika berkata, kalau kamu tetap diam, mereka akan anggap semua ini kebiasaan. Setelah audit diminta, Fajar sempat 2 kali mencoba mengambil alih lebih cepat. Pertama, ia meminta cap perusahaan dengan alasan ada vendor menunggu. Naila pura-pura tidak dengar. Kedua, ia menyodorkan draft surat kuasa untuk pinjaman usaha saat malam hari, berharap Naila menandatangani karena lelah. Cuma formalitas, katanya sambil meletakkan pulpen di atas meja. Naila membaca 1 paragraf, lalu menutup map itu kembali. Besok saja, katanya. Fajar tersenyum tipis. Ia mengira itu tanda goyah. Padahal malam itu juga Naila mengirim foto draft itu ke notaris. Menjelang syukuran di rumah Bu Lestari, Naila sendiri yang menyuruh Tika mencetak bukti transfer rangkap 3. Ia bahkan memasukkan foto amplop kosong, tagihan SPP Dinda, dan salinan pengajuan freezer yang tak pernah dibayar. Kalau mereka suka merasa menang di depan orang, kata Tika, biar mereka jatuh di depan orang juga. Naila tidak menjawab, tapi map abu-abu yang dipegangnya terasa makin mantap. Saat syukuran itu dibongkar, ada satu momen yang tak dilupakan orang-orang. Setelah Dinda menarik meja kuningnya, salah satu tetangga yang sedari tadi diam akhirnya berbisik cukup keras. Pantesan. Kalimat satu kata itu langsung mengubah seluruh ruangan. Karena sejak itu semua orang sadar mereka sedang melihat kebaikan palsu dibuka lapis demi lapis.
Fajar sempat mencoba menyelamatkan diri. Saya cuma muter uang sebentar. Katanya ke tamu-tamu. Suaranya pecah. Nanti juga saya ganti. Naila menatapnya dingin. Uang yang kamu muter itu bukan kas usaha kamu. Itu modal yang saya kumpulkan dari jualan. Dari bangun jam 4. Dari gelang ibu saya. Dari susu anak saya yang sempat saya irit. Tak ada pidato panjang. Justru kalimat-kalimat pendek itu yang membuat wajah Fajar makin turun. Setelah semua bubar, Bu Lestari masih sempat menelepon malam harinya. Suaranya tidak lagi setinggi dulu. Naila, nggak usah sampai begini. Kita kan keluarga. Naila menjawab singkat. Keluarga tidak makan dari anak orang lalu menyuruh ibunya diam. Telepon itu langsung ditutup. Setelah malam itu, Bu Lestari tak pernah lagi bicara ringan seolah semua orang wajib memakluminya. Beberapa minggu sesudahnya, saat dapur Naila mulai jalan, perubahan kecil di rumah itu terasa paling mahal. Dinda tidak lagi makan di bangku plastik dekat dapur. Kursinya kembali di sebelah ibunya. Susu selalu ada di rak. Tagihan sekolah dibayar sebelum jatuh tempo. Dan setiap ada tamu datang, tak ada satupun yang berani duduk di kursi kerja Naila tanpa diminta. Suatu pagi, Dinda mengerjakan PR di meja kuningnya lalu berkata, "Ma, rumah sekarang gak bikin aku pengin cepat-cepat masuk kamar." Naila yang sedang menempel stiker kemasan berhenti sebentar. Kalimat anak itu tipis, tapi lebih telak dari semua permintaan maaf yang datang belakangan. Karena memang disitulah kemenangan Naila yang sebenarnya. Bukan saat Fajar dibentak Cindy. Bukan saat Bu Lestari pucat di depan kitchen set baru. Tapi saat rumahnya sendiri kembali jadi tempat yang tidak membuat anaknya berjalan pelan-pelan seperti tamu. Begitu pintu tertutup, Naila membuka laptop dan rekening satu persatu. Transfer ke Cindy, ke Bu Lestari, ke Nimas, Stroke Clinic, Hampers, Hotel, toko baju anak. Dan yang paling menusuk justru notifikasi aplikasi sekolah Dinda. Jatuh tempo, belum lunas. Fajar masuk kamar. Jangan lebay. Naila menatap layar. Jadi harga diri mereka kamu jaga pakai uang saya. Lalu harga diri saya kamu taruh di mana? Fajar menjawab dengan tenang yang justru lebih kejam. Kamu terlalu dibela hidup. Sedikit goyang saja kamu panik. Naila menutup laptop. Keluar dulu. Kamar kita. Naila mengangkat mata. Keluar. Malam itu Fajar tidur di sofa. Naila duduk di lantai dekat ranjang. Sementara Dinda tidur memeluk tas sekolahnya seperti takut besok tetap berangkat dengan SPP belum dibayar. Pagi berikutnya, Dinda berkata pelan sebelum berangkat mengaji. "Ma, kalau meja belajar belum jadi nggak apa-apa. Aku masih bisa pakai lantai." Tangan Naila yang sedang melipat lap langsung berhenti. Sore itu ia menelepon Tika, teman lamanya yang jadi akuntan di percetakan keluarga. Tika datang membawa laptop dan map. Begitu melihat amplop kosong di meja, ia tak banyak basa-basi. "Berapa semua?" 86 juta. Belum termasuk yang mungkin dia ambil dari rekening usaha. Tika memeriksa mutasi rekening. 15 menit kemudian ia mengangkat wajah. Ini bukan pinjam sementara. Ini pola. Ia memutar layar laptop. Ada transfer berkali-kali selama 3 bulan terakhir. Semua berakhir di nama yang sama. Di Bu Lestari, Nimas. Bahkan ada pembelian kitchen set 14.500.000 rupiah ke alamat rumah Bu Lestari. Dinda minta meja belajar 600.000 saya bilang nanti, kata Naila pelan. Tika menatapnya. Ini bukan suami terlalu baik. Ini ngambil hak rumah tangga kamu. Malamnya Fajar pulang dengan wajah sudah siap marah. Kamu cerita ke siapa aja? Baru Tika. Kamu sengaja jatuhin saya. Kamu jatuh sendiri waktu ambil modal usaha saya. Fajar membanting kunci. Saya capek. Jangan bikin saya tambah capek. Naila terus mengupas bawang. Uang Dinda kapan dibayar? Nanti. Meja belajar. Fajar tertawa pendek. Kamu masih bahas meja. Pisau kecil di tangan Naila berhenti.
Justru dari situ saya tahu kamu pilih siapa. Fajar mendekat. Anak pertama saya butuh. Mantan istri saya juga manusia. Lalu saya apa? Fajar tak menjawab. Sebagai gantinya ia berkata, kamu dari awal terlalu pegang uang. Seolah rumah ini jalan karena kamu. Padahal kalau saya nggak jagain usaha percetakan, uang itu juga nggak ada. Naila menoleh. Usaha percetakan itu usaha ayah saya. Ruangan sunyi. Sejak kalimat itu keluar, sesuatu di kepala Naila lurus. Ia tahu siapa pemilik saham percetakan. Siapa pemilik rumah. Siapa yang selama ini terlalu dibiarkan bicara seolah semuanya berdiri karena dirinya. 2 hari kemudian penghinaan itu jadi tontonan. Fajar mengadakan makan siang halal bihalal di rumah. Katanya untuk relasi usaha. Yang datang pertama justru Bu Lestari, Cindy, Nimas, adik laki-laki Cindy, dan 2 tetangga mereka. Naila yang menata opor melihat sendiri Fajar menarik kursi utamanya untuk Cindy. Kursi itu kursi Naila. Tempat ia biasa duduk membungkus pesanan dan menulis daftar belanja. Cindy sini aja, kata Fajar. Biar gampang ngobrol soal Alif. Bu Lestari tertawa kecil. Yang sekarang memang harus banyak mengerti. Nimas mengangkat gelas. Untung Kak Fajar nggak lupa sama yang pernah berjuang bareng. Dinda berdiri memegang piring. Ma, aku duduk di mana? Naila menarik kursi kecil di ujung. Sebelum Dinda duduk, adik Cindy menaruh tas di sana. Ini buat saya. Akhirnya Dinda makan sambil duduk di bangku plastik dekat dapur. Semua orang melihat. Tak ada yang mengembalikan kursi itu. Di atas meja, lauk pun seperti memilih pihak. Ayam utuh didekatkan ke Cindy. Rendang ke Bu Lestari. Yang sampai ke Dinda cuma potongan kecil. Naila langsung mengambil paha ayam dari tengah meja dan menaruhnya ke piring anaknya. Bu Lestari menatap sendok itu. Biarkan tamu dulu. Anak kecil jangan dibiasakan rebutan. Fajar diam. Malah menambahkan kuah ke piring Cindy. Setelah makan, salah satu tetangga tertawa. Wah, Fajar baik banget ya. Mantan istri aja masih diperhatiin. Bu Lestari langsung menyahut. Makanya saya bilang, laki-laki kalau dapat istri sempit hati, rezekinya seret. Naila meletakkan teko teh ke meja sangat pelan. Kalau sedikit saja lengah, mungkin teko itu sudah pecah. Sore itu Tika datang lagi membawa salinan sertifikat dan data saham. Rumah ini atas nama kamu. Percetakan 60% milik kamu. Mobil operasional yang dia pakai juga aset perusahaan. Total yang keluar? Tanya Naila. 103 juta. Termasuk DP freezer yang gak pernah sampai ke supplier. Naila menutup mata sebentar. Freezer itu bukan sekadar benda. Itu lemari dingin untuk menyimpan harapannya. Dan uangnya malah dipakai membiayai orang-orang yang tadi makan di rumahnya sambil menghina. Aku harus ngapain? Tika menjawab singkat. Bukan meledak. Pesen. Malam itu Naila bergerak tanpa suara tinggi. Ia hubungi notaris langganan ayahnya. Ia bicara dengan Arman, manajer senior percetakan. Ia pindahkan dana yang aman ke rekening baru. Ia blokir kartu tambahan. Ia minta audit pengeluaran 3 bulan terakhir. Sementara itu Fajar justru makin besar kepala. Diam Naila ia kira takut. 3 hari kemudian ia pulang sambil melempar brosur kitchen set ke meja. Minggu depan saya bantu Bu Lestari renov dapur. Biar pas arisan kelihatan layak. Pakai uang siapa? Tanya Naila. Bukan urusan kamu. Aku lagi cari pinjaman atas nama usaha. Atas nama usaha siapa? Fajar tersenyum miring. Usaha yang jalan karena saya. Naila mengangguk. Setelah itu ia tahu waktunya hampir tiba. Ketika Fajar bilang mau bikin syukuran kecil di rumah Bu Lestari karena mobil Cindy aman dan dapurnya bisa direnovasi, Naila malah berkata, sekalian saja bikin besar. Undang keluarga. Saya datang. Fajar terlihat puas. Ia tak tahu bahwa sejak kalimat itu keluar, Naila sudah memilih hari jatuhnya. Hari syukuran datang. Rumah Bu Lestari penuh orang. Tenda kecil,
suara panci, dan parfum. Kitchen set baru mengilap. Mobil putih terparkir di depan. Nimas mondar-mandir dengan ponsel baru. Cindy memakai baju mahal. Bu Lestari berdiri paling depan. Tersenyum besar seperti semua yang ada di rumah itu hasil jerih payah mereka. Naila datang terakhir bersama Dinda. Ia memakai blus putih polos, celana hitam, membawa map abu-abu. Dinda menggenggam tangannya erat. Begitu masuk, Dinda berhenti menatap satu benda di sudut ruang tengah. Meja belajar warna kuning dengan lampu kecil. "Ma," bisiknya. "Itu mirip yang aku gambar." Naila melihat meja itu. Persis. Bahkan warnanya sama. Di pinggirnya sudah tertempel stiker nama keponakan Cindy. Jari Naila menegang di map. Fajar mendekat. "Kamu bawa muka begitu buat apa? Tamu banyak." Naila menatap meja itu. Lalu menatap Fajar. "Itu meja belajar anak saya." Fajar tertawa meremehkan. "Jangan ngawur. Itu saya beli buat keponakan Cindy. Dengan uang yang kamu janjikan untuk anak saya." "Sudah, nanti di rumah." "Nanti?" Suara Naila turun. Malah makin jelas. "Kamu terlalu suka pakai kata nanti untuk orang rumah. Dan terlalu cepat pakai uangnya untuk orang luar." Beberapa kepala menoleh. Bu Lestari buru-buru masuk. "Naila, jangan mulai." Naila mengangguk. "Baik, Bu. Saya nggak mulai." Ia melangkah ke tengah ruang tamu. "Saya cuma mau kasih hadiah syukuran." Map dibuka. Satu persatu kertas ia taruh di atas meja makan baru. Mutasi rekening, bukti transfer, nota kitchen set, cicilan mobil, struk klinik, faktur ponsel, tagihan sekolah Dinda yang tertunggak, dan gambar meja belajar buatan Dinda dari Tegal. Ruangan langsung rapat oleh diam. "Ini hadiah saya, Bu," kata Naila pada Bu Lestari. "Daftar belanja yang dibayar dari modal usaha saya." Fajar melangkah cepat. "Cukup." "Belum." Arman masuk bersama notaris dan 2 staf percetakan. Mereka memang sudah menunggu di luar. Wajah Fajar langsung berubah. Arman menyerahkan amplop putih. "Pak Fajar, ini surat pemberhentian sementara dari operasional percetakan sampai audit selesai." Notaris membuka map kecil. "Dan seluruh pengajuan pinjaman atas nama usaha atau jaminan rumah tidak sah tanpa tanda tangan Ibu Naila sebagai pemilik mayoritas dan pemilik aset." Bu Lestari menatap kitchen set. Lalu Fajar. "Maksudnya apa?" Naila menjawab tenang. "Maksudnya, dapur baru Ibu dibayar dari uang modal usaha saya. Uang meja belajar anak saya. Uang freezer yang saya kumpulkan 3 tahun. Mulai hari ini, semua fasilitas yang dibayar dari rekening saya berhenti." Ia menatap Cindy. "Mobil itu cicilannya dari transfer saya. Kartu tambahannya saya blokir tadi pagi." Cindy memucat. "Fajar, kamu bilang ini bonus proyek." "Bonus proyek apa yang nariknya dari rekening saya?" kata Naila. Nimas menurunkan ponselnya. "Kak, HP ini juga." "Termasuk itu." Bu Lestari mulai goyah. "Fajar, kamu bilang ada uang lebih." Tak ada satupun wajah yang masih membela Fajar. Tetangga yang tadi memuji kini hanya dia memegang piring. Naila mengambil 1 lembar terakhir. Tagihan SPP Dinda. Ia letakkan di samping nota treatment wajah Bu Lestari. "1 anak saya menunggu SPP dibayar. Di sisi lain, Ibu dapat perawatan wajah 4.800.000. Itu saja." Kalimat itu jatuh telak. Naila menoleh pada Dinda. "Sayang, ambil meja itu." Cindy langsung bereaksi. "Itu sudah dipakai." Naila menatapnya. "Dibeli dari uang anak saya." Tak ada yang berani menghalangi saat Dinda menarik meja kuning itu ke arah pintu. Kaki meja bergesek panjang di lantai keramik. Suaranya seret dan memalukan. Justru itu yang membuatnya terasa puas. Fajar akhirnya meledak. "Kamu sengaja bikin saya malu." Naila menatapnya lurus. "Yang bikin kamu malu bukan saya. Yang bikin kamu malu itu kebiasaanmu merasa berhak atas yang bukan milikmu." Ia maju 1 langkah.
Tapi Arman dan notaris sudah berdiri lebih dekat. Fajar berhenti. Bu Lestari duduk pelan, seperti mendadak kehilangan tenaga. Jadi kitchen set ini, mobil ini, semua dibeli dari orang yang ibu bilang sempit hati, jawab Naila. Cindy menoleh tajam ke Fajar. Kamu bilang dia sudah setuju. Jawab, bentak Nimas. Kita jadi kelihatan apa? Akhirnya keluarga yang selama ini menikmati uang itu justru berbalik menatap Fajar. Mereka baru panik ketika sumbernya dipotong dan malu mulai menempel ke wajah sendiri. Naila menutup map. Saya tidak datang untuk ribut. Saya datang untuk ambil kembali yang jelas-jelas milik saya. Dan untuk menutup semua pintu yang selama ini kalian buka pakai uang saya. Setelah itu semuanya runtuh cepat. Arman meminta seluruh aset perusahaan dikembalikan. Kartu tambahan mati. Mobil operasional ditarik. Fajar pulang sore itu tidak lagi dengan langkah laki-laki yang merasa paling dibutuhkan. Di rumah, Naila mengganti kunci kamar utama dan menata meja belajar kuning itu di dekat jendela. Saat Fajar berdiri di depan kamar dan berkata, "Aku mau ngobrol," Naila hanya menjawab, "Besok." "Kamu puas?" Naila memasang lampu meja, lalu berkata tanpa menoleh, "Belum. Tapi sekarang kamu sudah mulai merasakan." Malam itu Dinda belajar di meja barunya. Tangannya kecil, pensilnya pendek. Lampu kuning menyinari buku tulis dengan tenang. Naila duduk di depannya membuka daftar supplier dan menghitung ulang sisa uang. Ia belum punya ruko. Tapi ia masih punya resep, tangan, rumah, nama baik, dan keberanian yang akhirnya berhenti ia simpan terlalu jauh. 3 minggu kemudian audit percetakan selesai. Penyalahgunaan dana terbukti. Fajar kehilangan jabatan. Arman mengambil alih. Di lingkungan rumah, cerita soal syukuran yang berubah jadi pembongkaran bukti menyebar cepat. Untuk pertama kalinya, Naila tidak sibuk menjaga malu orang yang tak pernah menjaga martabatnya. Sebulan kemudian dapur Naila mulai benar-benar jalan dari garasi rumah. Bukan dari ruko besar seperti mimpi awal, tapi dari freezer bekas, etalase sederhana, dan pesanan yang datang sedikit demi sedikit. Tika membantu pembukuan. Arman mengenalkan beberapa kantor. Dinda menempel stiker merek di kemasan sambil duduk di meja kuningnya. Suatu sore Fajar datang ke pagar. Wajahnya lebih tipis, matanya cekung. "Aku mau ketemu Dinda." "Sabtu," jawab Naila. "Aku mau ngomong dulu." "Bicara dari situ." Fajar menelan ludah. "Aku salah. Aku kira bisa nutup lagi. Aku kira aku masih pegang semua." Naila membuka pagar sedikit, lalu menyerahkan amplop coklat baru. Bukan amplop modal. Isinya jadwal kunjungan Dinda, rincian biaya sekolah, dan surat mediator keluarga. "Aku nggak datang buat ini. Tapi saya kasih ini. Aku mau minta kesempatan." Naila menggeleng. "Yang kamu habiskan bukan cuma uang. Kamu habiskan tenang di rumah ini, kepercayaan anakmu, rencana kerja saya, dan cara saya melihat kamu." Angin sore masuk membawa bau tanah basah. Dari dapur, suara wajan kecil terdengar. Di dalam rumah Dinda sedang tertawa mendengar voice note Tika yang salah sebut nama saus. Fajar menunduk. "Aku nyesel." Naila mengangguk sekali. Penyesalan paling murah itu yang datang setelah akses ditutup. Fajar berdiri beberapa detik lagi, lalu mundur pelan. Untuk pertama kalinya ia benar-benar terlihat seperti orang yang paham bahwa ia sedang berdiri di luar tempat yang dulu ia injak seenaknya. Malamnya, setelah pesanan terakhir dikirim, Naila mengelap meja belajar kuning itu pelan. Lampu kecilnya masih menyala. Di rak dekat pintu, amplop coklat modal yang dulu kosong masih ia simpan. Bukan untuk dikenang, untuk mengingat. Ia mematikan lampu ruang tengah satu persatu, lalu menatap papan nama kecil di luar jendela. Dapur Naila. Besok pagi ada pesanan risoles mayo, sambal ROA, dan frozen food untuk kantor kelurahan. Naila menarik kursi utamanya ke dekat meja, duduk, membuka buku pesanan, lalu menulis dengan tangan tenang. Di rumah itu, tak ada lagi kursi yang bisa digeser seenaknya. Dan sejak malam itu,
Tak ada lagi orang yang berani membeli muka orang lain dengan harga diri Naila.